dimakruhkan posisi makmum lebih tinggi dari posisi imam. Kalau tingginya itu terlalu berlebihan Pak ya. Kalau sekedar saja untuk membedakan posisi imam dengan makmum itu tidak apa-apa. Tapi kalau makmum yang lebih tinggi, otomatis itu makruh. Tapi sah Pak ya, tidak berdosa. Nah, jadi kalau di atas bagaimana nanti ditinjau. Kalau konteks di tengah sholat berjemaah, ada anak-anak kadang misalkan berlari, berlalu lalang di depan saf. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah. Hukum membawa anak ke masjid memang tidak diharamkan, dianjurkan, boleh. Sebab di masa Nabi kita ada anak kecil juga menangis ketika beliau jadi imam dan beliau meringkaskan sholat. Itu menunjukkan sahabat juga membawa anak mereka ke masjid. Tetapi begini Pak, dia harus diatur. Di dalam kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid yang kita pernah sebutkan, dia berjumlah lebih kurang 300 lembar membahas tentang hukum yang berkenaan dengan masjid, dikarang oleh ulama di abad ke-8 Imam Az-Zarkashi. Itu ada kitabnya Pak ya. Di situ disebutkan pengurus masjid itu berusaha untuk mengatur anak-anak yang ada atau orang yang kurang akal, mohon maaf, dari masjid. Jannibu al-majanin was-sibyan. Jauhkan kalian orang-orang yang kurang akal dan anak-anak, tetapi dijauhkan maksudnya diatur posisinya di masjid Pak ya. Bukan dikeluarkan atau dihardik, tidak boleh Pak ya. Tidak boleh. Sebab pendidikan anak-anak juga diakrabkan dengan masjid. Bagusnya begini Pak, kalau anak kecil itu belum mumayyiz, masih pakai pempes misalkan, usahakanlah orang tuanya harus bijaksana, dia berada di saf paling samping. Kalau tidak, dia berada di saf paling belakang, supaya tidak mengganggu kesahihan sholat orang. Kalau anak itu punya pempes misalkan Pak, dan dia sudah diperkirakan buang air di situ, otomatis nanti kalau dia memijak kaki orang yang sholat, itu bisa batal sholat orang yang sholat. Kenapa? Karena dia bernajis. Kalau di samping kita, dia tidak memijak kaki kita, tidak memijak kain kita, berarti kita berdempetan dengan seseorang anak kecil yang ada najis. Itu tidak disebut menanggung najis kita Pak. Mohon diperhatikan. Kalau dia memijak kaki kita, memijak kain kita, naik ke pundak kita, naik ke badan kita, itu namanya kita menanggung najis. Tapi kalau di samping kita, itu tak menanggung najis namanya. Kira-kira jelas Pak? Nah, jadi kalau di samping kita saja itu tak apa-apa. Tapi kalau dia lewat tetap dipijak kaki kita, berarti kita sudah menanggung najis. Makanya kita sarankan orang-orang tua yang membawa anak kecil yang belum misalkan mumayyiz. Mumayyiz itu katakanlah 4 tahun ke bawah Pak ya, kalau zaman sekarang. Nah, dia usahakan dibawa anak itu di posisi samping dia. Saya pernah melihat di Masjidil Haram Pak dulu, waktu kita sekolah di sana, ada ibu-ibu dia bawa anak itu, dia ikat tuh Pak. Dia ikat anak itu di pinggangnya, jadi anak itu diam saja di sampingnya Pak ya. Tapi pakai kain yang bagus, bukan diikat pakai tali Pak ya, itu tak sopan kepada manusia, tak boleh. Ada kain, ada dibeli tuh Pak. Nah, sekarang zaman sudah canggih, bisa dipasang tuh. Jadi dia ikat nanti di badan dia, anak dia itu diam saja di sampingnya begitu. Pernah kita nampak tuh di Masjidil Haram begitu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Boleh-boleh saja. Ketimbang nanti dia pergi ke depan dan berjalan-jalan ke sana, nah itu dikhawatirkan mengganggu. Jadi kesimpulannya, sahkah sholat kita itu kalau anaknya itu tidak pakai pempes lagi dan dia tidak memijak kaki kita, atau dia pijak pun kalau sudah mumayyiz ke atas, itu tidak membatalkan sholat, namun bagusnya diatur dengan baik. Sebagian masjid saya perhatikan, ada sebagian pengurusnya itu dia berdiri dulu Pak di depan anak-anak ini, macam mendikte di situ, dia berdiri dulu. Nanti anak-anak ini diam sholat begitu Pak ya, takut betul mereka. Di rakaat terakhir baru dia pergi ke saf dan dia masbuk. Pernah ditanyakan kepada, salahkah sholat itu orang itu Pak Ustaz? Jawabannya, selama orang mendapatkan rukuk bersama imam, dia dapat sholat berjemaah. Tapi dia memang kurang pahala berjemaahnya. Mudah-mudahan insya Allah dia membuat orang lain khusyuk sholatnya, tidak terganggu, diganti Allah untuknya itu Pak ya. Itu bagus juga, salah satu solusi juga. Saya rasa itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan